yang baru saja dibuka oleh Pak Wali Kota, dan ini suatu hal yang luar biasa bagi kami. Kenapa? Karena dari apa yang disampaikan oleh beliau ini, walaupun tadi tidak seluruhnya, ada hal-hal yang tidak lazim, ya, artinya tidak lazim di sini. Pak Wali Kota seakan dia bertindak selaku ulama, mengingatkan kita untuk melaksanakan dan sekaligus juga kita memberdayakan apa yang kita lakukan untuk masyarakat kita. Dan ini saya mendengar dari apa yang disampaikan oleh beliau, bukan sekedar itu dijadikan himbauan, tapi ini sudah dilakukan di dalam pelaksanaan hidup beliau, baik ketika beliau berada di kelurahan, ketika jadi camat di Jakarta Barat, sampai dengan di Jakarta Selatan dan Pusat, dan ternyata di Jakarta Utara beliau lebih semangat lagi. Ini tentunya bukan sesuatu hal yang mungkin dipaksa, tapi ini adalah merupakan satu motivasi kepada kita semuanya bahwa kita selaku pelayan masyarakat, selain juga melayani mereka dalam hal-hal yang terkait kebutuhan secara umum, tapi secara khusus juga adalah melayani dalam bidang kegiatan sosial keagamaan. Dalam hal ini adalah pelaksanaan zakat, infak, dan sedekah. Hadirin sekalian, saya dengan keterbatasan waktu yang ada di sini, saya ingin tentunya menyampaikan tentang dua hal. Yang pertama terkait dengan pengumpulan dana zakat. Ini sudah jelas kita memperoleh dari mereka orang-orang yang telah diberikan oleh Allah kelebihan harta, baik selaku pribadi, selaku anggota masyarakat, ataupun selaku perusahaan. Manakala sudah mendapatkan apa yang dikumpulkan oleh mereka sesuai dengan ketentuan syariat, yaitu mencapai dua hal. Pertama nisab, yang kedua haul. Nisab adalah batas minimal, di mana di dalam ketentuan fikih batas minimal mereka yang sudah mendapatkan objek zakat itu adalah manakala terkumpul uang yang sudah ada di tangan mereka dan hak mereka sendiri, yaitu dengan ukuran kurs emas sekitar 95 gram. Jadi ini batas minimal, walaupun ada pendapat 90 dan ada yang berpendapat 100 gram. Tapi pendapat yang saya sampaikan ini kolaborasi dari kedua pendapat tadi, 95 gram emas dengan harga yang sekarang kalau kita hitung rata-rata 500.000 per gram. Kedua, apabila sudah dikuasai oleh yang bersangkutan, yaitu dalam waktu 1 tahun, yang disebut dengan istilah yang populer adalah haul. Ini tentunya kita bisa melihat diri kita tentunya masing-masing, tidak melihat pada orang lain dulu. Maka apabila sudah tercapai dua hal ini, ketentuan itu adalah sifatnya wajib, dan ini fardu, sama dengan kita melaksanakan rangkaian ibadah yang ada di dalam rukun Islam yang 5, yaitu seperti sholat misalnya. Bagi mereka yang sudah mendapatkan ketetapan ini, ditinggalkan untuk melaksanakan tadi, ini akan terkena hukuman yang paling utama adalah hukuman yang akan ditetapkan oleh Allah, ancaman akhirat. Kedua, misalkan ibadah saum, ini juga ada ketetapannya. Demikian juga ibadah utama yang lainnya adalah melaksanakan zakat. Zakat ini adalah ditentukan kepada orang tertentu, kemudian ditujukan kepada asnaf-asnaf yang tertentu, dan juga dikeluarkannya pun dengan ukuran tertentu. Nah, ini zakat ditentukan segala-galanya, minimal yang dilakukan oleh mereka pemilik tadi 2,5%. Alhamdulillah, kita tentunya sering melakukan apa yang kita lakukan, tetapi tidak melakukan apa yang mungkin diperintahkan. Seperti yang saya sampaikan ini, kita melakukan infak, melakukan sedekah, kita melakukan sumbangan,
itu adalah perbuatan-perbuatan tambahan kebaikan dari amalan kita. Yang artinya kita pribadi muslim secara individual soleh di dalam amalan yang mempunyai dampak sosial kepada lingkungan kita. Namun ini tidak berarti bahwa orang ini sudah melaksanakan zakat. Bagi mereka yang melaksanakan amalan-amalan ibadah sosial tadi yang menunjukkan kesalehan individual, belum tentu mereka ini adalah melaksanakan zakat. Nah, zakat ini adalah ibadah yang tertentu yang tentunya tadi sudah saya sampaikan, dan mudah-mudahan insya Allah potensi yang ada ini yang dilakukan oleh kita semua di wilayah Kota Jakarta Utara ini, dia harus dikoordinasikan kepada panitia yang legal, panitia yang resmi, karena menyangkut dua hal. Yang pertama adalah menyangkut pertanggungjawaban keuangan. Yang kedua adalah pemerataan mustahil. Kalau tidak dilakukan secara kepanitiaan lembaga yang resmi, ini memungkinkan akan terjadi beberapa hal, antara lain terjadi duplikasi. Bapak memandang di wilayah kita yang miskin adalah si A. Orang lain pun kacamatanya sama, akan memandang si A yang pantas saya berikan zakat saya. Kalau ini berpandangan hampir semua orang kepada si A yang tadi itu, asnaf yang lain ataupun hal yang sama dirasakan oleh yang lain sifatnya sama, tidak akan mendapatkan bagian yang harusnya diperoleh oleh mereka. Ini berarti zalim. Ini berarti kita tidak memberikan kepada orang lain kalau terarah kepada satu orang. Yang kedua, selain duplikasi yang akan terjadi, ada sifat yang timbul dari diri manusia bahwa saya sudah merasa berjasa kepada orang itu. Kalau kita sudah merasa berjasa, ada harapan, keinginan timbal balik dari mereka kepada kita. Sedang pamrih jadinya. Dan ini tidak boleh melaksanakan ibadah yang berharap dari orang lain, kecuali kita berharap kepada Allah. Apakah itu puasa, apakah itu sholat, apakah itu amalan-amalan zikir yang lainnya, termasuk zakat. Tidak boleh kita mengatakan, lo kalau nggak ada gua nggak bisa sekolah. Itu yang gua bantu kemarin, ingat gak lo? Di sini kita harus merahasiakan apa yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, banyak lagi yang akan ini sudah melanggar aturan Allah yang Allah firmankan di dalam surat At-Taubah yang berbunyi, kalimat itu adalah kalimat yang sering kita dengar, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha, al-ayat. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan kalimat amilin, berarti secara logikanya harus ada amil, harus ada badan yang menyelenggarakan tentang masalah ini. Maka oleh karena itu kalau kita pribadi tidak akan tercapai dan artinya melanggar ayat ini. Mudah-mudahan tentunya potensi-potensi yang ada tadi insya Allah bukan saja ada di lingkup kita, dan bahkan kita bisa mengingatkan kepada orang-orang lain yang ada di lingkup kita di wilayah Kota Jakarta Utara. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada Bapak sekalian bahwa potensi zakat ataupun infak dan sedekah adalah juga bisa kita memperoleh dari mereka yang telah melakukan permohonan perizinan di PTSP, baik di lingkup kelurahan, kecamatan, sampai di tingkat wali kota. Itu boleh sepanjang tidak mengaitkan pekerjaan itu dengan zakat. Maksudnya begini Bapak sekalian, kita nggak boleh, Bapak saya akan berikan tapi Bapak keluarkan zakat, nggak boleh. Tapi kita memberikan pelayanan kepada mereka, manakala mereka mau memberikan sesuatu kepada kita, kita katakan tidak.
saya tidak terima pelayanan jasa dari siapapun juga, kecuali saya mengingatkan di sana ada counter, ada bot yang bisa melayani zakat infak Bapak, dan nanti mereka ada bukti dari penerimaannya itu kepada yang bersangkutan, atau langsung pakai mesin edisi. Begitu mereka mengeluarkan sesuai dengan keinginannya itu, dan ini tercatat semuanya, dan ini barangkali yang diharapkan potensi yang ada di lingkup PTSP. Mudah-mudahan barangkali yang dulu pernah dipermasalahkan Pak Gubernur tidak setuju, karena beranggapan dulu Pak Gubernur bahwa ini adalah retribusi, ini sumbangan, sedangkan zakat adalah bukan termasuk keduanya itu. Dia adalah merupakan amanat undang-undang yang lahir di negara kita sudah 2 kali, yang terakhir Undang-Undang Pengelolaan Zakat nomor 23 tahun 2011. Kemudian juga diimplementasikan dalam bentuk Induk, instruksi gubernur, peraturan gubernur, salah satu diantaranya Peraturan Pengelolaan Zakat Provinsi DKI Jakarta nomor 26 tahun 2010. Ini ada di sana, diamanatkan. Oleh karena itu terakhir kemarin Kepala Badan PTSP Provinsi DKI Jakarta membuat surat edaran kepada seluruh PTSP yang ada di lingkup Provinsi DKI Jakarta. Artinya dari kelurahan, kecamatan sampai ke tingkat provinsi. Jadi oleh karena itu mengingatkan mereka sehingga mereka melaksanakan apa yang menjadi titah ini adalah legal dan bisa dipertanggungjawabkan. Alhamdulillah Pak Gubernur sendiri ketika kita ingatkan setelah dia menandatangani, dia mengatakan, Pak Kabajis, saya mengeluarkan zakat, saya berseloroh. Maaf Pak Gub, mungkin bukan zakat Pak. Loh apa? Mungkin bagi Bapak amal sosial. Tidak, saya zakat. Zakat 50 juta, dia 50 jutanya amal sosial. Jadi beliau memberikan 100 juta. Alhamdulillah, dan ini kami catat di dalam sejarah pimpinan kita, Pak Gubernur yang terbesar adalah beliau. Walaupun tentunya beliau adalah bukan muslim, tetapi semangatnya untuk melakukan apa yang tadi saya sampaikan, bahkan saya melakukan di luar ini, biasa saya mendapatkan rezeki per 10 dari apa yang saya peroleh, saya keluarkan. Dan Tuhan yang Maha tahu dengan apa yang saya lakukan. Ini adalah Pak Gubernur kita, dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dengan gerakan berzakat di masyarakat ini, insya Allah Jakarta Utara, walaupun tentunya tahun-tahun yang sebelumnya mengumpulkan pada batasan level kelima, insya Allah tahun 2015 kita akan mengumpulkan seluruh kumpulan zakat infak dan sedekah, insya Allah juara kedua, insya Allah. Dengan semangat yang tadi disampaikan oleh Pak Wali, didorong oleh Pak Seko, dan insya Allah juga disemangati oleh kita semuanya. Dan saya mendengar langsung pertanyaan tadi Pak Seko, apakah Bapak Lurah, Pak Camat semuanya siap 100%? Jawabannya mantap, tidak ada di wajahnya terpaksa, nggak ada itu. Walaupun kesel, ya kesel wajar ya, namanya kita bukan Jakarta aja kan, kita melayani masyarakat Pak ya. Tapi insya Allah Allah akan berikan apa yang kita harapkan. Kemudian yang saya ingin sampaikan dalam bidang pendayagunaan. Nah ini tentunya Bapak bertanya, untuk apa sih kita melaksanakan kumpulan zakat? Atau saya tidak menikmati, saya tidak merasakan, saya tidak mendapatkan imbalannya. Bapak Ibu sekalian, memang di dalam kita mengeluarkan zakat tidak boleh kita menerima bagian dari apa yang kita lakukan. Untuk perorangan tidak boleh. Lain halnya dengan kurban, lain halnya dengan kita melaksanakan akikah. Itu boleh 1/4 sampai 1/3 hak untuk yang melaksanakannya. Pak Lurah kemarin kurban 1 ekor sapi untuk 7 nama keluarga kita.
kita minta 1/4 dari beratnya itu daging yang dipotong diberikan kepada penyembelih atau yang punya sapi tadi, boleh dimakan oleh orang yang melaksanakan kurban. Demikian juga akikah. Tetapi kalau zakat tidak boleh kita memberikan kemudian berbalik kepada kita, tidak boleh. Ini adalah tidak ada jatah bagian dari apa yang kita berikan, melainkan yang dibolehkan diberikan kepada para mustahik yang berhak menerimanya dan kita ikut mengatur tentang itu boleh. Nah, oleh karena itu kepada Bapak Ibu sekalian, di dalam memanfaatkan apa yang telah kita kumpulkan ini, tentunya saya ingin sebagaimana yang kita harapkan pemerataan tadi, data-data di lingkup kelurahan, kecamatan, tolong Bapak usulkan nanti pada rapat ini akan menjadi bantuan kita, pengeluaran zakat kita itu kepada orang-orang ataupun lingkup yang ada di wilayah kita. Oleh karena itu mudah-mudahan saya berharap kepada Pak Hari bisa mendata secara pasti. Jangan sampai nanti begini, di sini bayar zakat banyak yang susah tapi tidak ada kepedulian basis kepada kita. Untuk tahun 2016 semua mustahik yang diikut kita akan kita data dan mana yang diprioritaskan oleh kita dari data ini. Jadi ada yang diprioritaskan, ada yang nanti menyusul, baik secara perorangan, lembaga-lembaga yang ada, masjid, musola, majelis taklim, dan bahkan mungkin anak-anak yatim kita. Kepada mereka yang menerima nanti di lembaga tahun 2016, saya ingin sampaikan kepada Bapak, tidak ada lagi penerimaan cek tunai, tidak ada lagi penerimaan uang langsung kepada yang bersangkutan, akan tetapi diterimakan langsung kepada rekening pengurus. Jadi kalau kita ada proposal sebuah mesin misalkan, maka di dalamnya itu sudah tercantum, sudah dilampirkan nomor rekening pengurus dan tidak bisa ditandatangani oleh satu orang, minimal ketua dan bendahara. Kenapa? Menghindari sesuatu hal-hal yang mustahil. Kenapa? Karena masih ada mereka yang menyalahgunakan uang dana ini untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan keluarga. Nah, untuk yang akan datang, Bapak Lurah, Bapak Camat, para PO Bajis di lingkup wilayah Kota Jakarta Utara dan bahkan se-Jakarta ini tidak akan mendapatkan bantuan dengan rekening pribadi, dengan cek nama langsung, by name tidak, tetapi akan diberikan langsung ditransfer kepada cek bersama yang disebut cek pengurus. Mudah-mudahan ini menjadi catatan kita untuk 2015 yang kita akan langsung dilakukan 2016 ini, pemberian bantuan dari zakat infak dan sedekah tadi melalui rekening pengurus, bukan rekening pribadi ataupun perorangan. Maka oleh karena itu kepada Bapak Ibu sekalian, kiranya ini bisa diinformasikan kepada para pengurus masjid, para pengurus lembaga yang memang mereka bekerja sama dengan kita, dan apa yang diberikan kepada mereka itu adalah tentunya sebagai bukti sosialisasi kita kepada orang-orang yang telah menerimakan zakat kepadanya melalui kita, yang ini adalah tentunya patut kita doakan. Ini barangkali yang bisa sampaikan nanti berkembang dalam dialog, yang insya Allah kita akan sama-sama mencari solusi dari apa yang kita lakukan ini menjadi yang terbaik, dan insya Allah pengumpulan dan pendayagunaan zakat yang kita akan kembalikan 100% kita akan kembalikan ke wilayah pengumpul itu sendiri. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.